sing, holy, 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 holy. Selamat datang jemaat Every Nation yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Serta Bapak, Ibu, dan Saudara yang bergabung bersama kami hari ini, ibadah online Gereja Every Nation Jogja, hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2020. Kami bersyukur untuk kasih dan kesetiaan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Hari ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian bersukacita dan merayakan betapa besar anugerah Tuhan Yesus dalam hidup kita. Seperti yang diucapkan Daud dalam Mazmur pasal 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih sayang-Mu kepada kami semua. Terima kasih sudah melindungi dan memberkati kami selama waktu pandemi ini. Bapa, sebelum kami memulai ibadah hari ini, kami meminta untuk membuka hati dan pikiran kami supaya dapat menerima berkat dan firman-Mu Tuhan. Semoga apa yang kami belajar hari ini dapat kita mengaplikasikan di dalam hidup kita. Amin. All of you listening this song, no matter where you are, no matter where you're from, every tribe, every nation, let's raise up our voice and praise His name. Come on, let's get ready. Here we go. From the top. Every tribe. Every tribe will see your glory. Every nation. Every nation bow before you. All our treasures turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy of it all. praise and glory. Praise, glory, honor and strength unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. From the top, every tribe. Every tribe will see your glory. Every nation. Every nation bow before you. All our treasures turn to ashes in the light of you. As we're singing, As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy of it all. praise and glory. Praise, glory, honor and strength unto our God, the matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Come on, in English. There is no one like our God. 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 Dalam bahasa. Tiada seperti-Mu Tuhan.
unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing. There is no one like our God. There is no one like our God. Come on, church, let's sing. There is no one like our God. One more time. There is no one like our God. Grace, what have you done? Murdered from me on that cross, accused in absence of a wrong. My sin washed away in your blood. Too much to make sense of it all. I know that your love breaks my fall. Scandal of grace, you died in my place, so my soul will live and hope to be like you, to give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. Yes, say that. Where is your sting? Where is your sting? Your power is as dead as my sin. The cross The cross taught me to live, and mercy my heart now to see. The day and its troubles shall come. I know that your strength is enough. The scandal of grace, you died in my place, so my soul will say, live. oh, to be like you. Oh, to be like you, to give all I have just to know you. Jesus,
give all I have just to know. Jesus. Jesus, there's no one besides you. Forever the hope in my heart. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Jemaat Affirmation yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, juga saudara yang turut menyaksikan tayangan ibadah gereja kami, Gereja Affirmation Yogyakarta. Kami adalah bagian dari Gereja Affirmation di seluruh dunia. Kami ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Memberi adalah bagian dari menghormati Tuhan, juga bagian dari penyembahan kita. Kita akan membacakan ayat dari kitab 2 Korintus 9 ayat 6 yang bunyinya sebagai berikut. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Bapak Ibu Saudara, ayat ini mengingatkan kita kembali akan salah satu hukum universal, hukum tabur tuai, atau hukum memberi dan menerima, atau hukum timbal balik. Tuhan menetapkan bahwa benih yang ditanam akan menghasilkan tuaian, bukan hanya pada level fisik saja, tetapi juga pada level jiwa dan roh. Yesus mengatakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Seorang petani yang menanam padi, biasanya tidak akan memakan semua atau menjual semua hasil tuaiannya, melainkan akan menyisihkan sebagian untuk dikeringkan dan menjadi benih untuk musim tanam berikutnya. Dalam hukum tabur tuai tersirat pula hukum multiplikasi, juga hukum tenggang waktu sebelum menuai. Tuhan merancang bahwa benih yang ditanam akan bermultiplikasi menghasilkan banyak benih. Orang yang menabur sedikit akan menuai lebih banyak daripada apa yang ditaburnya, tapi tentunya akan lebih sedikit daripada orang yang menabur banyak. Tiap benih memiliki masa tenggang waktu sebelum masa menuai. Benih padi berkisar 100 hari, benih jagung 90 hari. Seorang ibu akan mengandung anaknya selama 9 bulan, sedangkan ibu gajah memerlukan waktu 2 tahun. Dalam acara Women's Meeting lalu, Ibu Istagani membagikan bahwa salah satu cara menjaga emosi yang sehat adalah dengan menabung firman Tuhan. Baik mengerti atau tidak, teruslah membaca, merenungkan firman Tuhan. Saya teringat firman, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dengan pikiran intelek, kita jarang dapat mengendalikan apa yang kita pikir, apa yang kita katakan, dan apa yang kita perbuat. Saya pikir cara paling efektif menjaga hati adalah dengan cara menabur firman Tuhan, menabur kebenaran dalam hati kita. Tentunya kita harus bersabar. Pada waktunya kita pastilah menuai iman yang akan menjadikan kita kuat menghadapi badai emosi ataupun badai apapun juga dalam kehidupan kita. Firman Tuhan juga berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah waktunya kita akan menuai apabila kita tidak menjadi lemah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus setia memberi. Kita memberi sepadan dengan berkat yang kita terima dari Tuhan. Kita setia memberi karena pada waktunya kita pasti menuai, dan kita pasti menuai lebih banyak daripada apa yang kita tabur. Selamat memberi, Tuhan berkati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, Jemaat Affirmation dimanapun Anda berada, dan juga Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah bergabung bersama kami pada tayangan ibadah online bersama-sama kami, Gereja Affirmation Indonesia di Yogyakarta, pada hari ini tanggal 23 Agustus tahun 2020 bersama saya, Pendeta Jimmy Peter Kalaserang. Mengawali firman kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih Tuhan untuk kasih setia, kebaikan dan kemurahan-Mu yang selalu baru setiap hari yang dicurahkan kepada kami tanpa henti-hentinya. Kami bersyukur untuk semua ini Tuhan, untuk kesehatan, perlindungan, pemeliharaan, penyediaan yang Kau berikan kepada setiap kami yang menyaksikan tayangan online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan
waktu ini ke dalam tangan-Mu, Engkau yang mengurapi pemberitaan firman-Mu, sehingga firman ini bukan hanya menjadi pengetahuan bagi kami, tetapi merubah hati kami, pikiran kami, perilaku kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan seri khotbah The Gospel Explained pada hari ini. Dan sebelum itu, saya akan memulai dengan suatu cerita nyata. Suatu cerita seorang yang bernama Albert Ernest Clifford Cliff Young. Beliau seorang petani kentang di Australia yang berumur 61 tahun. Tapi dalam usianya 61 tahun, beliau pernah mengikuti lomba ultramaraton. Dan ini salah satu perlombaan lari di Australia yang sangat keras sekali. Dan ajaibnya, dia bisa memenangkan salah satu kompetisi atletik ultramaraton yang paling keras di dunia ini. Sementara pelari-pelari lain yang profesional yang mengikuti pertandingan ini tidur, tetapi Albert Ernest Cliff Young ini, ketika atlet profesional lain yang ikuti lomba ini tidur, dia tetap berlari dan terus berlari. Dan dia memenangkan juara 1 untuk perlombaan ultramaraton, salah satu perlombaan atletik ketahanan yang terkeras di dunia. Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Ikuti terus tayang ini sampai pada akhirnya, karena akhir dari cerita ini kita akan saksikan di bagian penghujung dari presentasi khotbah ini. Kita masih berada di seri khotbah The Gospel Explained, atau Injil yang dijelaskan, yang merupakan pelajaran dari kitab Roma. Tujuan akhir dari seri pelajaran ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kuasa Injil dan implikasinya, dampaknya bagi kehidupan kita melalui mempelajari kitab Roma. Kita sekarang sudah ada pada minggu ke-8, dan Bapak Ibu bisa lihat di screen tayangan-tayangan kami pada minggu-minggu sebelumnya. Sudah bisa membrowse di kanal YouTube Every Nation Jogja sesuai dengan tanggalnya. Jadi saya tidak perlu mengulang kembali. Dan pada hari ini, tanggal 23 Agustus, minggu ke-8, tema atau judul khotbahnya Grace of God atau Anugerah Tuhan. Teksnya diambil dari Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21. Mari kita perhatikan teks utama kita pada hari ini. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, keinginan Tuhan sejak awal adalah memiliki hubungan dengan manusia. Tetapi karena dosa yang masuk melalui ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam, maka seluruh umat manusia terpisah dari Tuhan. Injil adalah kabar baik bahwa Tuhan menyediakan cara untuk membawa kita kembali kepadanya. Melalui kebenaran Kristus, kita dapat menerima kasih karunia Tuhan atau anugerah Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar lebih banyak tentang kasih karunia atau anugerah yang berlimpah yang dicurahkan kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 poin yang saya ingin bagikan. Poin yang pertama, anugerah Allah adalah jawaban atas dosa. Roma 5 ayat 15 mengatakan, sebab tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketidaktaatan satu orang, Adam, mendatangkan dosa ke dunia. Kita semua telah tercemar dengan sifat dosa. Semua telah berdosa dan pantas untuk menerima hukuman dosa, yaitu kematian atau pemisahan kekal dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sudah pernah saya bahas di minggu-minggu sebelumnya. Saya tidak mengulang kembali. Bapak Ibu bisa menyaksikan di tayangan yang sebelumnya. Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri,
Alkitab berkata bahwa perbuatan baik manusia seperti kain kotor di hadapan Tuhan, tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari sifat keberdosaan kita. Maka Tuhan harus mengulurkan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus Kristus adalah kasih karunia yang terbesar yang Allah berikan untuk dunia ini kepada kita semua sebagai jawaban untuk kita keluar dari sifat dosa kita. Poin kedua, anugerah Allah dilimpahkan melalui Kristus. Di dalam Roma pasal 5 ayat 15, tadi dikatakan, kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dalam bagian ini, kata kasih karunia pada dasarnya berarti menunjukkan kebaikan dan kemurahan. Dan inilah yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, dan kita semua. Melalui kematiannya di kayu salib, Dia menggantikan tempat kita. Dia menunjukkan kasih karunia yang berlimpah itu. Kasih karunia-Nya lebih besar, anugerahnya yang dilimpahkan itu lebih besar dari dosa Adam, dan bahkan lebih besar dari semua dosa-dosa kita. Meskipun kita tidak pantas mendapatkannya, Tuhan mencurahkan kebaikan-Nya dan kemurahan-Nya. Poin yang ketiga, anugerah Allah menyebabkan kita memerintah dalam hidup ini. Dalam Roma pasal 5 ayat 17 dikatakan, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Bapak Ibu bisa perhatikan yang saya highlight, kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kasih karunia Allah yang melimpah tidak hanya menyelamatkan kita dari kematian akibat dosa. Ia juga, atau kasih karunia ini atau anugerah ini, memberi kita jaminan bahwa kita bisa berkuasa atau kita bisa memerintah dalam hidup ini. Bukan karena kekuatan kita, kepintaran kita, resources yang kita miliki, sumber daya yang kita miliki, atau network hubungan yang kita miliki, relasi yang kita miliki, atau fasilitas kita miliki, kita bisa berhasil dan memerintah dalam hidup ini, tetapi anugerah Tuhan yang dicurahkan melalui Yesus Kristus Tuhan memampukan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita semua yang percaya kepadanya bisa menang dan memerintah dalam hidup ini. Ini berarti bahwa melalui Kristus kita dapat menang dalam kesulitan apapun yang mungkin kita hadapi. Tadi saya ceritakan pada awal khotbah ini, Albert Ernest Clifford atau dijuluki Cliff Young, dalam usianya ke-61 tahun, beliau seorang petani kentang yang biasa di Australia, dan suatu hari memutuskan untuk mengikuti lomba ultramaraton yang diselenggarakan di Australia pada tahun 1983. Ini perlombaan ultramaraton yang terkeras yang menguji ketahanan dari setiap pesertanya. Dan kemudian beliau bisa menjadi juara satu di salah satu kompetisi atletik paling keras di dunia ini. Mari kita ikut ceritanya. Ketika itu dia berlari dan diwawancarai, dan pada tahun 1983, waktu umurnya kena 61 tahun, dia bisa berlari dan memenangi perlombaan ultramaraton sejauh 544 mil. Dia bisa bertahan, dia bisa berlari, ya, ketika malam orang tertidur, ketika para pelari lain yang profesional tertidur, dia tetap berlari. Dan kemudian dia bisa mendapat juara satu pada perlombaan itu. Bapak Ibu bisa bayangkan, ultramaraton ini dilakukan dari Sydney menuju Melbourne. Itu rentang jaraknya tuh 875 km. Dia bisa finish dan menyelesaikan ultramaraton ini selama 5 hari, 15 jam, dan 4 menit. Luar biasa. Ketika pelari lain tidur 8 jam dan lari 16 jam, tapi dia memilih pada hari pertama dia cuma tidur 2 jam. Tapi hari selanjutnya, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai finish, ketika orang lain tertidur, dia tidak tertidur. Dia terus berlari dan berlari. Pertanyaannya, ini sesuatu yang sangat menakjubkan sekali. Umur 61 tahun.
Bapak Albert Ernest Cliff Young ini bisa memenangi perlombaan ultramaraton? Pertanyaannya, kenapa dia bisa menang? Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, beliau ini adalah seorang petani yang sederhana, dan beliau ini bahkan ketika berlari, pakaiannya agak aneh juga, bahkan ditertawakan karena dia berlari seperti yang gambar yang ada di situ, dan dia menggunakan sepatu boot, ya, tidak menggunakan sepatu atletik. Nanti pada kemudian hari, waktu setelah dia menggunakan sepatu boot, kemudian dia menghabiskan sekitar 11 pasang sepatu lainnya selama perlombaan 5 hari tersebut. Nah, ketika dia sudah menang dan diwawancarai, apa yang menyebabkan dia menang? Ternyata ini jawabannya. Dia berkata, sejak saya masih muda, saya dibesarkan dengan tidak banyak uang. Ya, mereka tidak bisa membeli kuda untuk mengembalakan ternak mereka, kambing, domba, lembu, sapi. Dan apa yang terjadi, bahkan mereka tidak bisa memiliki kendaraan dengan sistem penggerak roda 4, ya, 4-wheel drive, yang biasanya dipakai untuk mengembalakan kambing, lomba, lembu, sapi. Dan mereka memiliki lebih dari 2.000 ternak. Dan lahan mereka itu kalau dikonversikan ke kilometer, 8 kilometer lebih persegi luasnya. Dan apa yang terjadi? Jadi kalau domba atau salah satu ternaknya hilang, dia akan mencari dan mengejar. Ya, dalam bayangannya ketika diwawancara, dia mengatakan, dalam bayangan saya, ketika badai akan datang, saya harus menemukan domba atau sapi atau lembu yang hilang itu. Dia bisa berlari 2 hari, 3 hari, sampai kemudian bisa menemukan kembali ternak yang hilang. Jadi ketika diwawancarai, dia katakan, ini perlombaan 5 hari, saya sudah terbiasa berlari selama 3 hari. Jadi cuma kurang 2 hari. Ya, karena dia membutuhkan 5 hari untuk menyelesaikan perlombaan ini. Jadi dia mengatakan, saya rasa saya bisa menyelesaikan lomba ini karena saya sudah terbiasa lari 3 hari tanpa tidur dan hanya membutuhkan tinggal 2 hari lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu beliau katakan, baru beberapa bulan yang ini kami bisa membeli mobil dengan sistem penggerak 4 roda atau 4-wheel drive untuk mengembalakan ternaknya. Tetapi dia dibesarkan dari kecil sampai dia dewasa, sampai umurnya 60 tahun, karena tadi dikatakan baru beberapa bulan mereka bisa memiliki mobil 4-wheel drive ketika diwawancarai. Dia mengembalakan dengan berlari, dan terus berlari, mengejar ternak kambing dombanya siang dan malam tanpa tidur sekalipun. Wow, ternyata ini yang menjadi kunci kemenangannya, terletak pada kesehariannya. Dia mengerjakan pengembalaan itu sebagai sesuatu yang biasa, kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kuasa yang besar dalam kebiasaan. Ada kuasa yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Ya, masalah perlombaan pasti akan datang satu hari. Pasti ada satu event atau panggung untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita akan tampil sebagai pemenang. Tetapi kuncinya adalah bagaimana menjalani kehidupan keseharian. Dia berkata dia terbiasa untuk berlari, mengejar kambing domba yang terhilang, sampai dia menemukan. Nah, kita menemukan cerita yang hampir sama di dalam Alkitab, yang namanya Daud. Kita semua tahu bahwa Daud ini, dia cuman mengembalakan kambing domba beberapa ekor milik ayahnya. Dan satu hari, ketika dia mendengar bahwa Goliat setiap pagi, siang, sore itu selalu tampil dan mencemooh pasukan bangsa Israel pada waktu itu, dan dia mendengarkan, lalu dia bertanya kepada Raja Saul waktu itu, kenapa itu Goliat? Tidak adakah orang yang bisa melawannya? Kemudian dia berkata, bagaimana kalau saya yang memberanikan diri untuk melawannya? Nah, di sini teks kita, lalu Saul menjawab kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ini jawaban Daud, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Ingat Bapak Ibu, dia mengatakan biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya.
mengajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Luar biasa. Ketika ini terjadi, tidak ada satu orang pun yang di padang pengembalan melihat apa yang terjadi dalam kehidupannya Daud ketika dia mengembalakan kambing domba peliharaan ayahnya. Kehidupan kesehariannya, dia menjalani pengembalaan itu tidak melakukan hal yang spektakuler, tidak di panggung, tidak di event. Itu merupakan kesehariannya, sesuatu yang biasa. Lalu ayat 36, dia melanjutkan perkataannya kepada Saul, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, Goliat maksudnya, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Daud begitu percaya kepada Tuhannya, kepada Allahnya, dan dia percaya bahwa Tuhan menyertai, melindungi, memberkatinya. Lalu kita lanjutkan ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud berkata kepada Saul, Raja Saul, bahwa dia memiliki pengalaman dengan Tuhan, bersama Tuhan. Dia melihat bagaimana pertolongan Tuhan melepaskan Daud dari cakar singa dan cakar beruang. Tadi saya katakan tidak satu orang pun yang menyaksikan kejadian di padang pengembalaan yang jauh dari kerumunan, jauh dari sorakan, dari tepuk tangan, dari tontonan orang. Tetapi itu menjadi sesuatu yang biasa, kesehariannya Daud. Dan hanya tinggal panggung atau event yang kemudian Tuhan mempromosikan Daud dan bisa mengalahkan Goliat, orang Filistin itu. Di dalam ayat 1 Samuel 17 ayat 50, firman Tuhan berkata, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dari batu, ia mengalahkan orang Filistin itu. Bapak Ibu, saudara sekalian, tadi kita lihat di teks kita di ayat 34, Daud menjawab Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang terjadi pada Albert Ernest Cliff Young tadi? Dia mengatakan dia terbiasa untuk mengejar kambing domba yang hilang dan butuh 2 hari, 3 hari tidak tidur ketika dia mengikuti lomba ultramaraton. Maka itu sudah menjadi sesuatu yang dia anggap biasa dan terbukti. Ya, Albert Clifford Ernest Young ini Bapak Ibu saudara sekalian, karena dia memimpin dalam ultramaraton, itu menyebabkan pelari profesionalnya juga mengejar dia, dan selain dia nomor 1 finish, ada 5 peserta ultramaraton lagi, para profesional yang bisa memecahkan rekor dunia, karena Albert Ernest Clifford yang ini yang memimpin di depannya, memaksa pelari lain untuk juga berlari dengan cepat. Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa saya menceritakan semuanya ini? Judul khotbah kita pada hari ini adalah anugerah Allah. Kita belajar dari poin yang pertama tadi, bahwa anugerah Allah itu adalah jawaban atas dosa kita. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita terhilang. Kita selamanya dipisahkan dari Tuhan ketika kita nanti meninggal. Tapi karena kasih karunia-Nya, anugerah-Nya, melalui pengorbanan di kayu salib, anugerah adalah jawaban untuk dosa kita. Bukan hanya untuk dosa Adam dan keturunannya, tapi kita yang hidup pada hari ini. Anugerah Allah juga jawaban agar kita bisa keluar dari dosa, dari sifat keberdosaan kita. Kemudian poin kedua tadi, anugerah tadi dilimpahkan melalui Yesus Kristus Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, anugerah Allah tadi yang dilimpahkan melalui Yesus Kristus Tuhan bukan hanya menjadi jawaban atas dosa Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Tetapi poin yang ketiga tadi mengatakan oleh anugerah itu memampukan kita untuk hidup berkuasa dan memerintah dalam hidup ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, anugerah Tuhan sudah seharusnya membuat kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan itu bekerja lebih keras lagi, lebih smart lagi, lebih kreatif lagi, lebih besar lagi pencapaiannya. Seharusnya
jika dibandingkan dengan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi sangat disayangkan, justru seringkali kita mendengarkan kesaksian yang tidak baik dari orang Kristen, pengikut Kristus, yang dalam pekerjaannya, dalam studinya, dalam profesinya, dalam karirnya, dalam yang dia lakukan, tidak menjadi kesaksian yang baik. Ya, justru menjadi mungkin tertawan atau cemoohan orang. Kenapa orang Kristen kok seperti itu? Kita sering mendengar kasih karunia dan anugerah. Kasih karunia dan anugerah bukan berarti kita bisa melakukan apa saja yang kita mau dan kita tetap diselamatkan. Kasih karunia dan anugerah punya dimensi yang lain. Sesuai dengan poin yang ketiga tadi, anugerahnya yang berlimpah itu memampukan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Melalui satu orang tadi, Yesus Kristus Tuhan, kita bisa berkuasa dan memerintah dalam hidup ini. Anugerah Tuhan, seperti Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia anugerah yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Sebaliknya, Rasul Paulus berkata, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sudah seharusnya Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebagai orang Kristen, kita bekerja lebih keras, lebih cerdas, lebih kreatif, lebih banyak pencapaiannya, prestasinya, yang semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita, kepintaran kita, network, relasi, fasilitas yang kita miliki, tetapi seperti firman Tuhan ini katakan, bukan aku, kata Paulus, tapi anugerahnya, kasih karunia-Nya yang ada dalam hidupku, yang memampukan aku, yang menyertai aku dan memampukan aku untuk bekerja lebih keras dari yang lainnya. Saya berdoa Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada hari ini berita ini mencelikkan mata kita untuk tidak menyepelekan dan menyia-nyiakan kasih karunia atau anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi justru karena kasih karunia dan anugerah Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, yang dilimpahkan melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, memampukan kita semua untuk berhasil dan memerintah di dalam hidup ini. Bukan karena kita, tapi karena Kristus Yesus Tuhan, karena Roh Kudus-Nya, dan karena anugerahnya, kasih karunia-Nya yang ada, yang melimpah dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Saya berdoa, kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia anugerah Tuhan ini. Akhirnya, saya menutup khotbah pada pagi hari ini dengan merangkum, dengan menyimpulkan anugerah Allah yang dilimpahkan atas hidup kita melalui Tuhan Yesus Kristus adalah jawaban atas dosa kita. Adalah jawaban atas dosa kita dan menyebabkan kita memerintah dan dalam hidup ini. Seperti tadi kita saksikan, Albert Ernest tadi berlomba ultramaraton di usianya ke-61 tahun. Sama seperti tadi kita menyaksikan Daud, ternyata ada kuasa dalam keseharian, ada kuasa dalam kehidupan yang kita lalui. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara menganggap sesuatu yang biasa, suatu rutinitas. Tapi kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua hidup rutin yang kita anggap rutin biasa, tapi kita bergaul karib dengan Tuhan dan kita punya pengalaman dengan Tuhan secara pribadi. Seperti Daud berkata tadi, banyak kali Tuhan menolong aku. Ketika kita memiliki pengalaman hidup bersama Tuhan secara pribadi, pengalaman itulah Bapak, Ibu, yang tinggal menunggu waktu. Ketika ada panggung yang disediakan, atau ketika ada event yang disediakan, atau kesempatan yang disediakan, saya percaya oleh anugerah Tuhan, kita bisa tampil sebagai pemenang dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa agar kebenaran firman ini merubah cara berpikir kami, merubah motivasi hati kami, dan kami dicelikkan, dan kami melihat dimensi yang baru dari anugerah, bahwa anugerah tidak hanya berurusan tentang keselamatan dan hidup yang kekal, tapi justru anugerah memiliki dimensi yang lain, kekuatan, kemampuan, ability, power, kuasa yang Kau berikan kepada kehidupan setiap kami yang percaya kepada Engkau untuk berhasil dan menang dan memerintah dalam hidup ini. Kesulitan, hambatan, tantangan yang
kami semua hadapi, yang kita semua hadapi, tidak membatasi anugerah-Mu untuk bekerja, dan kami akan melihat kami berhasil dalam apapun yang kami kerjakan, baik dalam kami studi, baik dalam kami bekerja, baik dalam karir kami, dalam usaha kami, bisnis kami, dalam rumah tangga kami, dalam kami membesarkan anak-anak kami, dalam apapun yang kami kerjakan, dalam hubungan yang kami bangun. Semuanya itu kami akan melihat kami tampil sebagai pemenang, bukan karena kami, tapi seperti kata Rasul Paulus, karena anugerah Tuhan yang bekerja, yang memampukan kami bekerja lebih keras lagi. Dan nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semua pemirsa yang menyaksikan tayangan ini pada hari ini. Dan hamba berdoa, dimanapun jemaat-Mu berada, yang menyaksikan tayangan ini selalu diberikan anugerah yang melimpah dalam kehidupan jemaat-Mu dan memampukan kami semua menghadapi tantangan, kesulitan yang kami hadapi dalam kehidupan keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat menikmati sisa hari Minggu, dan jangan lupa minggu depan mengikuti tayangan kami kembali, karena kita akan masuk kepada minggu ke-9, dan saya percaya akan Bapak Ibu Saudara semuanya akan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Amin. Where is your sting? Your power is as dead as my sin. The cross has taught me to live. Mercy, my heart now to see. Day and its trouble shall come. I know that your strength is enough. The scandal of grace, you died in my place, so my soul will live. Oh, to be like you, give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. Oh, to be like you, no, to be like you, and give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. And it's all because of you, Jesus. It's all because of you. Because of you, Jesus. It's all because of your love that my soul will live. Oh, to be like, give all I have just to know you. Jesus, there's no one besides you. Forever the hope in my